Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, nanti kita akan pakai IC yang lain, berbeda dengan yang ada di modul, tetapi nanti fungsinya sama. Seperti contohnya, untuk latch di latch, kita akan pakai IC, NAND aja. Jadi dipakai IC 7400 dan nanti ada bantuan IC NOT dari IC 7404. Nah, itu untuk membuat latch dan di-latch. Nah, sebenarnya itu ada yang IC 74279 itu, dia bisa untuk yang, di-latch, tapi, dia langsung ada di dalamnya begitu, rangkaian di-latch-nya. Tetapi karena IC-nya tidak tersedia di virtual breadboard, jadi nanti, kita tidak akan mencoba IC itu. Tapi nanti saya minta tolong untuk di multisim sepertinya ada IC itu, jadi nanti yang pakai multisim bisa dicoba. Dan, cara nyobanya pun akan jauh lebih gampang sebenarnya dibandingkan merangkai sendiri menggunakan, gerbang logika NAND. Karena kalau pakai IC kan kita tinggal ini nih, kita lihat datasheet-nya, kemudian kita cocokkan, kaki-kakinya seperti apa, dan kita coba tabel kebenarannya. Dan itu jauh lebih mudah, nanti kalian tinggal pasang VCC ground, kemudian input dan output, kemudian baru dicek. Tetapi kalau pakai yang NAND yang akan kita coba hari ini, itu kita harus merangkai terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat kalau untuk, rangkaiannya yang di latch terutama, nah itu kan pakai 4, gerbang logika NAND dan 1 NOT. Nah, itu kan berarti cukup cukup rumit nih seperti yang waktu kalian, 2 minggu yang lalu. Itu kan pakai sampai 2 IC untuk mengerjakan yang XNOR misalkan, seperti itu. Oke, ini saya langsung akan share screen. Sebentar. Nah, untuk yang kali ini kita akan nanti di yang flip-flop ya terutama, kita akan coba pakai sinyal generator yang ada di virtual breadboard. Nanti, kalau ini di sini sangat simpel setelah tadi saya, coba. Kalau di multisim sepertinya harus hati-hati memasangkan seperti apa ya, saya agak lupa namanya ini, udah lama nggak pegang osiloskop begitu atau sinyal generator. Hati-hati memasangkan semacam, VCC ground-nya, terus kemudian ada, CH1, CH2, nah yang seperti itu. Tapi kalau yang ini karena ini cuma sinyal generator, nanti cuma satu aja, yang akan kita pakai. Oke, saya mulai share screen, kita mulai dari ini dulu ya. Saya tunjukkan dulu gambar rangkaiannya. Wait. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, rangkaian yang pertama itu cukup simpel. Jadi yang kalian coba adalah ini. Ini namanya rangkaian latch istilahnya. Jadi pakai 2 IC NAND, tapi di sini yang agak unik adalah inputnya yang NAND yang pertama, gerbang logika yang pertama itu nyambung sama outputnya gerbang logika yang kedua, dan sebaliknya, input gerbang logika yang kedua itu nyambung ke gerbang logika yang pertama. Nah, kemudian di sini yang lurusnya yang pertama itu Q, lurusnya yang kedua itu Q bar. Nah, kalian harus melihat ini, ngecek apakah, tabel kebenaran ini sudah sesuai atau belum, dan kemudian nanti dilihat untuk masing-masing, kondisinya itu tuh seperti apa. Latch sama di-latch dan flip-flop ini nanti ada istilahnya fungsi memori gitu atau mengunci. Jadi kalau memori nanti itu yang yang minggu depan, shift register. Kalau ini tuh, keadaan mengunci atau keadaan kebalikan dari sebelumnya. Nanti ada istilahnya. Jadi yang pertama, ini kalau kalian logikakan sebenarnya agak ribet gitu ya, karena ini input nyambung ke output gitu. Misal nih, ketika A sama B itu 0 gitu ya. A0, B0, kemudian di sini kan yang ini nyambung ke output, yang ini nyambung ke output juga. Nah, di sini bagaimana kita tahu akhirnya yang jadi inputan satunya? Nah, itu yang pertama,
ketika 0, 0, nah ini maka ini ya, ini agak aneh di sini karena Q dan Q bar itu nilainya sama. Padahal seperti yang kalian tahu, kalau ada bar di sini, berarti dia kan negasinya gitu ya. Dia itu kebalikan dari yang Q. Harusnya nilainya itu berlawanan, tapi di sini tuh sama-sama memunculkan 1. Nah ini itu disebut dengan istilah kondisi terlarang. Bentar, saya kasih sambil nulis ya. Kondisi terlarang. Jadi dia itu yang seperti itu tuh kondisinya dihindari karena tadi itu dia tidak sesuai dengan kaidah yang umum gitu. Jadi dia dihindari. Catatan saya terlihat belum? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Bentar. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, ini kan 1, ini 1. Nah ini namanya itu kondisi terlarang di sini. Jadi ini tuh tidak boleh, sebenarnya tidak boleh ini ya, dia tidak sesuai kaidahnya gitu. Karena Q dan Q bar itu harusnya tuh dia negasi. Yang ini ya, yang Q barnya ini. Dia harusnya itu negasi, jadi kebalikan dari Q. Tapi di sini malah nilainya sama. Nah ini makanya disebut dengan kondisi terlarang di sini. Jadi istilahnya itu apa ya? Dia itu nggak menentu hasilnya gitu. Yang harusnya ini berkebalikan tadi, tapi malah hasilnya sama-sama 1. Nah, tapi ketika di sini untuk A sama B itu berbeda nilai, misalkan 0,1 atau 1,0 ini ya, untuk yang 2 baris ini, maka di sini outputnya akan bergantung pada yang bernilai low. Sebentar. Low atau high ya. Oh gini. Jadi ngeceknya, dia akan ngikutin, kalau kalian bisa lihat di sini ya, dia ngikutin dari B-nya sebenarnya. Sebentar, saya takut salah malah. Oke, nah sebenarnya sama seperti ini ya. Saya ulangi lagi untuk yang 2 ini. Nah di sini sebenarnya kalian ngelihatnya itu cuma salah satu aja karena Q dan Q bar nilainya selalu berkebalikan. Jadi yang jadi patokan kalian itu salah satu aja. Ketika di sini ini yang A ini yang atas ya, yang sejajar dengan yang Q, itu di sini ketika ini 0 dan ini 1, maka Q di sini akan mengikuti yang A. Kebalik. Yang sebaliknya, yang B. Q-nya akan selalu mengikuti yang B karena ini kan di sini ada yang menghubungkan ke bagian sini. Ini agak rumit untuk logika ininya memang. Jadi dia akan selalu mengikuti yang B. Untuk sebaliknya juga begitu. Ketika ini 1, ini 0, ya ini sama. Dia akan selalu mengikuti. Nah, untuk yang Q bar, dia akan selalu kebalikan dari Q-nya. Di sini sudah sesuai sama kaidahnya ya. Dia negasinya, jadi dia akan selalu kebalikan dari Q-nya. Ketika Q-nya 1, maka Q bar-nya dia 0. Ketika Q-nya 0, Q bar-nya dia 1. Kayak begitu. Sampai di sini bisa dimengerti. Apa ada yang perlu saya ulang? Bagaimana? Pak, kondisi terlarang itu bagaimana ya, Pak ya? Saya masih bingung, Pak. Oke. Ini ya, kondisi terlarang tadi itu ini. Ketika inputnya dia tuh 0 sama 0, maka di sini outputnya itu kan harusnya ini berlawanan nih, Q sama Q bar. Tapi di sini malah munculnya nanti satu-satu. Jadi kondisi ini tuh istilahnya kondisi tak tentu ya, bisa dibilang lagi tadi tak tentu dia. Karena kan kalau seharusnya kalau inputnya dia 0, 0, di sini
mungkin tadi misalkan yang di sini 1, di sini 0 kan harusnya kebalikan seperti ini, atau di sini 0, di sini 1. Tapi nanti yang muncul tuh malah 1 sama 1 gitu. Kan apa istilahnya menyalahi aturannya gitu. Harusnya kalau ada barnya, ada ini ya, ada barnya yaitu harusnya berlawanan nilainya antara Q dan Q bar. Iya, antara ini dan ini tuh nilainya harusnya berlawanan kalau sesuai aturannya. Tapi di sini ketika keadaan inputnya itu 0, dia ternyata nggak sesuai. Itu makanya di istilahnya kondisi terlarang. Jadi kalau istilah apa namanya dalam rangkaian gitu ya, keadaan yang seperti ini tuh yang tidak diharapkan gitu karena dia tidak sesuai dengan aturannya kayak gitu. Hasilnya itu tak tentu gitu dibilangnya. Jadi yang nanti akan banyak dipakai itu yang 3 yang lainnya ini. Nah, ini ada satu lagi. Ini kan tadi kan yang ini namanya kondisi terlarang. Kalau 2 ini yang normal nih. Jadi kalau misalkan di sini 1 dia ngikutin sama B-nya, Q bar-nya akan kebalikan dari Q-nya. Di sini jadi 0 gitu. Yang ini juga sama. Ini ngikutin B-nya, di sini bernilai 0 maka Q bar-nya bernilai 1. Ini yang normal ya yang di sini. Yang ini, yang inputnya itu berbeda antara A sama B. Nah, satu lagi, ketika inputnya dia itu A sama B-nya dapat 1, lah, terus kok ini kok di sini 01. Nah, ini tuh namanya keadaan terkunci istilahnya. Saya nggak tahu ini, di modul ada nggak ya ini penjelasan seperti ini. Nanti kalian bisa cari-cari di referensi juga. Kalau yang di teori belum sampai sini ya. Yang di kelas, yang di teori kelas. Belum, Pak. Terakhir materinya apa? Ada yang masih ingat? Apa? Suaranya putus-putus? Kmap. Masih Kmap, Pak. Kamap gitu. Kamap. Kmap. Itu yang Halo? seperti apa yang agak lupa itu? Iya. Bisa dijelasin sedikit itu kayak gimana itu Kmap itu? Ya gitu, Pak. Ada negasinya juga, Pak. Bagaimana ya? Saya juga kurang itu, Pak. Belum buka buku tadi. Itu ini masih berhubungan dengan masih materi gerbang logika atau sudah next lagi? Iya, masih gerbang logika, Pak. Oh, oke. Oke, map agak lupa itu yang seperti apa. Nanti bisa kita cari. Nah, untuk les sama di les tadi itu ya, ini tiga macam kondisinya. Jadi yang pertama itu yang terlarang, yang kedua ketika inputnya itu berbeda dia itu yang normal. Kemudian ketika sama ini namanya keadaan terkunci. Jadi dia akan selalu sama dengan keadaan sebelumnya. Makanya istilahnya dia dibilang terkunci. Ketika sebelumnya dia 0, maka dia akan selalu 0. Yang Q-bar-nya kan kebalikannya ya. Jadi sama kalau sebelumnya 1 pasti 1. Kayak gitu. Ini terjadi kalau dua inputnya A sama B itu sama-sama 1. Namanya keadaan terkunci. Kayak gitu. Sampai di sini bisa dimengerti? 3 macam kondisi ini. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut coba di ini ya, di rangkaiannya ya. Oke, saya hapus drawingnya semua. Dan saya pindah ke breadboard. Oke, seperti biasa. Tadi seperti yang saya bilang, karena ini kita pakai NAND, kita pakai 7400. Oke, terus kemudian kita butuh VCC dan ground. Kalau misalkan terlalu cepat, ini ya, bilang ya. Oke. Kemudian kita butuh ada 2 input dan 2 output. Outputnya pun ya 2. Karena kan ada Q sama Q bar. Oke.
Habis ini saya zoom in. Oh. Bentar, saya pasang wire-nya dulu ya, VCC dan ground, nanti biar lebih gampang. Nah, ini VCC-nya sama ya. Ingat, VCC-nya kaki 14, ground-nya kaki 7. Selalu gitu. Untuk yang ini, 7.400. Terus kemudian ini saya zoom in, biar nanti kelihatan masang kakinya. Kebanyakan. Input di kaki 1 dan 2. Oh, wait. Salah. Inputnya, nah tadi kan ini kan NAND yang pertama nih. NAND yang pertama di sini input, NAND yang kedua yang di sebelahnya. Kemudian outputnya saya pakai ini yang di sini, ini yang di kedua. Kemudian jangan lupa tadi kan kalau kalian ingat yang ini ada yang ngilang ini kan, kaki input input NAND yang pertama itu nyambung ke outputnya NAND yang kedua. Maka di sini harus saya hubungkan inputnya ini nyambung ke outputnya NAND yang kedua, dan sebaliknya inputnya yang ini nyambung ke inputnya yang ini nyambung ke outputnya NAND yang pertama. Ini saya naikin ya biar kalian kelihatan ini. Nah, ini ketutupan nih sayangnya. Bentar. Nah, dah. Paham maksud saya yang ini. Jadi dia itu yang wire warna merah itu mewakili yang nyilang ini. Ya, wire yang warna merah ini. Ada 2 kan? Itu. Nah, sekarang kita coba cek hasilnya. Bentar. Kita mulai dari 00 ya. Oke, kita on. Nah, ini kalian lihat. Ketika inputnya itu 00, dia outputnya di sini saya kasih keterangan biar kalian nggak bingung. Kalau mau kasih ini ya, kalau kasih keterangan bisa kalian pakai teks ini di sini. Satu lagi untuk yang ini. Habis itu ini kita edit. Ini jadi Q. Hurufnya saya besarin 20 biar kelihatan. Yang ini Q bar. Nah, 10 aja deh, ini kegedean jadinya. Oke. Move. Nggak bisa pas di tengah gitu ya. Oke. Kita on lagi. Nah, ini Q-nya, ini kan kalau 00 tadi seperti yang di tabel kebenarannya, dia itu Q dan Q bar-nya sama-sama 1. Nah, ini yang tadi keadaan terlarang. Nah, sekarang kita coba ini tadi ini A ya, yang sebelah kiri ini A, yang sebelah kanan ini B. Kalau ini kita ikutin yang tadi deh. Sekarang 01, A-nya 0, B-nya 1. A0, B1. Nah, maka Q akan mengikuti yang B. Dia sama-sama 1. Q bar-nya udah benar nih sekarang. Dia jadi 0. Kan harusnya berkebalikan gitu kan nyalanya. Sekarang kita coba kalau 1, 0. Nah, ini. Maka dia tetap tadi ya ngikutin yang B, Q-nya. Q dan Q bar-nya juga berkebalikan. Masih benar. Nah, sekarang kalau dikasih 1, 1, harusnya Q dan Q bar tidak akan pernah berubah. Nah, ini yang tadi namanya keadaan terkunci. Dia akan selalu sama dengan keadaan sebelumnya. Kita bisa cek kalau misalkan ini kan satu keadaan sebelumnya 100 nih. Terus kemudian kita kasih 10. Nah, berarti kan nyala mati.
Nah, sekarang kalau kita kasih 1-1, harusnya dia nggak akan pernah berubah. Nah, kayak gini. Jadi tabel kebenaran sudah terbukti. Sudah paham maksudnya tadi keadaan terlarang dan keadaan terkunci? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Faridil. Faridil, silakan. Itu berarti yang di tabel kebenaran yang inputnya 1-1 itu berarti nggak harus 0-1, Pak ya, bisa juga 1-0. Iya, tidak harus. Yang ini ya. Harus 0-1, iya. Iya. Jadi dia itu ini tadi namanya keadaan terkunci. Dia harus sama seperti keadaan sebelumnya. Nah, ini asumsinya kalau ada di tabel kebenaran ini itu kalian nyobanya itu urut gitu dari atas ke bawah. Makanya dia di sini 0-1 sama kayak yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan yang keadaan terakhir itu yang 1-0 ini nih, ya di sini berarti akan 1-0 gitu kayak yang kita coba barusan kayak gitu. Cukup jelas, Faridil? Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Belum, Pak. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke yang satunya. Karena kan ada 3 nih. Semoga waktu kita cukup sampai sebelum maghrib. Yang kedua itu namanya D-latch. Jadi istilahnya dia itu seperti latch, tapi dia itu ada ketambahan, ada 3 nih. Ada 3 gerbang logika di belakangnya. Seperti ini gambarnya. Untuk yang D-latch di sini, sekarang itu akan namanya bukan lagi AB, tapi ada 2 seperti ini. Ada D sama G. Nah, ini D inilah kenapa akhirnya namanya D-latch begitu. D-latch ini modifikasi dari keadaan sebelumnya biar menghindari keadaan terlarang tadi itu yang 00 tadi itu. Jadi di sini inputnya itu dibuat sebenarnya itu cuma satu yang dari D ini aja. G itu penentunya nanti atau gate istilahnya. Kayak begitu. Nah, di sini tabel kebenarannya nggak ada ya ini, bentar. Oh, nggak ada nih di modul. Nah, di sini untuk yang di latch itu nanti istilahnya inputan tuh dari D, tapi G atau gate itu yang menentukan akan dikeluarkan atau tidak, kayak begitu. Kita akan langsung coba ya, kita coba merangkai yang ini karena ini kan agak banyak juga nih yang dirangkai. Kita langsung coba di sebelahnya ini. Sebenarnya kita bisa pakai ini ya, karena rangkaian latch-nya itu sama, yang bagian depannya sama, kita tinggal nambah belakangnya. Tapi biar kalian bisa tahu bedanya, kita akan langsung coba, ini kita off-kan dulu. Kita coba pakai yang sama. 7400. 7400 kita pakai 1 kali lagi. Terus kemudian yang not kita pakai 7404. 1. Oke, kemudian VCC dan ground-nya kita hubungkan. Kalau terlalu cepat bilang ya. Jangan lupa ya ini disambung tengahnya karena di sini tuh putus. Jadi dia tuh cuma nyambungnya 5 ke kanan atau 5 ke kiri. Yang harus hati-hati di situ. Termasuk nanti yang ini. Ini perlu kita sambungkan. Biar nanti nyambung semua sama ground dan ground-nya. Yang VCC dengan VCC-nya. Nah, oke, udah. VCC ground sudah nyambung semua. Sekarang tinggal tadi kita bikin yang seperti ini. Karena nanti akan ada apa tuh namanya? 4 NAND yang kita pakai. Jadi kalian harus hati-hati untuk memasangkannya karena kita akan pakai semua NAND yang ada di 7400. Pertama-tama kita akan merangkai yang bagian mana dulu nih enaknya. Yang depan ini dulu ya biar nggak ribet. Jadi pertama
inputan tuh nyambung ke satu NAND sama satu inputan NOT. Jadi kita anggapnya, kita pakai warna merah ya. Ini NAND yang pertama nih. Jadi inputan NAND ini nyambung sama bentar, wire red. Ini nyambung sama inputannya NOT. Bentar, ini kok kenapa? Oh. Nah, kemudian inputannya ini udah nyambung, salah satu inputannya. Input satunya nyambung dengan NAND yang kedua. Nah, ini input satunya di sini ya, karena tadi saya pakainya itu. NAND yang satunya, input yang satunya nyambung sama NAND yang kedua. Nah, di sini. Setelah itu, outputnya NOT, dia nyambung ke inputannya NAND yang kedua. Outputnya NOT, nah ini outputnya NOT kan yang ini nih. Kan dia, NOT itu kan cuma satu input, satu output. Ini, pasangannya kan satu A sama satu Y ini. Nah, di sini outputnya nyambung ke input NAND yang kedua. Oke. Nah, yang ini udah nyambung nih, yang ini. Tinggal kita kasih inputan nih, D sama G. Oke, kita pakai ini saklar. Kita taruh di ini input yang pertama. Input yang kedua itu yang di sini, yang nggak nyambung sama NOT. Bener ya? Oke. Yang satu, ini nyambung sama NOT. Ini kan hubungannya sama yang ini. Wait. Ini berarti... Nah, yang ini. Di sini posisinya. Kan yang nyambung sama NOT ya. Kemudian satunya yang tidak nyambung sama NOT. Nggak ada hubungannya sama NOT. Oke. Ini udah selesai nih bagian yang di sini. Sekarang kita buat yang ini. Output NAND yang pertama akan jadi input untuk NAND yang ketiga. Maka di sini saya pakai wire yang berbeda lagi, saya pakai kuning. Outputnya NAND yang pertama, berarti kan ini ya, kaki 3. Jadi inputan NAND yang ketiga. NAND yang ketiga kita taruh yang sebelah sini ya. Ini. Terus kemudian outputnya NAND kedua, jadi input NAND yang keempat. Nih, di sini. Ini nyambung ke outputnya NAND yang keempat. Di sini, kaki 10. Oke, udah. Nah, setelah itu tinggal kita buat yang bagian nyilang ini. Kita pakai wire yang berbeda lagi, orange. Nah, yang nyilang ini berarti ini input yang satunya nyambung ke outputnya NAND yang nomor 4. Inputnya yang NAND keempat nyambung ke outputnya NAND yang ketiga. Oke, ini udah selesai semua. Sampai di sini. Cukup jelas untuk kalian mengikuti untuk kita merangkai ini. Yang kurang tinggal outputnya doang ya. Kita tinggal tambahkan LED di yang nomor 3 tadi, dia adalah Q. Dan yang nomor 4 adalah Q bar. Kok hilang? Q bar di sini. Oke, saya kasih teks biar nggak bingung. Yang ini dia D. Kemudian yang satunya adalah G.
D sama G, terus kemudian kita tambah lagi untuk yang bar dan Q bar. Ini yang bisa nggak sih di sininya? Oh, nggak bisa ya, sebelahnya. Ini tuh yang Q. Ini Q. Satu lagi. Ini yang Q bar. Oke. Sampai di sini bisa mengikuti? Yang penting tadi kalian nyambung-nyambunginnya ini ya yang paham harus diikuti tadi. Sebenarnya kalau untuk merangkainya, kalau yang dari yang praktikum modul 2 itu kalian sudah paham, merangkainya sampai ke belakang nanti akan mudah. Karena yang modul 2 itu yang cukup agak ribet memang. Karena kan banyak yang dirangkai di situ. Oke, sekarang kita akan coba. Oh, sebenarnya harusnya ke tabel kebenaran dulu ini ya. Tapi di sini nggak ada nih tabel kebenarannya. Sebentar, saya carikan. Oh, nggak ada juga. Oke. Di sini ini yang mungkin di modul kalian ada sepertinya, tapi ini yang keterangan di bawahnya ya, tapi bukan dalam bentuk tabel gitu. Cara ngeceknya adalah, nah ini yang kemudian menentukan. Saya zoom lagi. Oh, nggak kelihatan malah. Oke. Ini saya on ya. Nah, gate ini adalah yang akan menentukan kapan hasilnya dari D itu akan dikeluarkan. Jadi ketika gate-nya ini bernilai 1, nah kita kasih 1 nih. Ini kan kasih 1 ya. Maka apapun yang dikasih ke D itu akan dikeluarkan ke Q. Jadi ini 0, maka dia akan 0. Ketika D-nya 1, maka dia akan 1. Gitu ya. Q bar, dia akan selalu mengikuti kebalikannya dari Q. Jadi ketika Q-nya 1, maka Q bar-nya 0. Ketika Q bar 0, maka dia ketika Q-nya 0, maka Q bar 1. Nah ini, kalian lihat. Saya kasih 1, 0, 1, 0, maka Q akan selalu mengikuti. Dia akan selalu mengikuti G. Dan Q bar yang akan kebalikannya dari Q. Selalu kayak begitu. Nah, tetapi, sekarang kita coba kalau G-nya saya kasih 0. Apapun yang saya lakukan di D tidak akan pernah merubah output-nya. Tidak akan pernah merubah kondisi Q dan Q bar. Nah, inilah tujuannya akhirnya kenapa muncul di latch itu agar kondisi terlarang tadi tidak muncul lagi di sini. Jadi istilahnya sekarang ada peran masing-masing lagi, bukan lagi input A dan B, tetapi di sini ada gate dan data D-nya itu. Jadi ketika gate-nya bernilai 1, maka apa yang ada di data itu akan dikeluarkan di Q dan Q bar-nya itu kebalikannya gitu. Ketika gate-nya ini bernilai 0 atau istilahnya gerbangnya tertutup, maka keadaannya itu keadaan terkunci. Dia akan selalu sama dengan keadaan yang terakhir kalinya. Kayak gitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Atau mungkin perlu diulang begitu? Insya Allah sudah jelas, Pak. Jelas ya di sini. Yang lain bagaimana? Dari saya cukup sudah, Pak. Oke. Jadi ini ya tahu ya perbedaannya. Jadi memang di sini. Perbedaannya antara ini yang latch, ini yang di latch itu adalah ketika yang latch ini masih muncul tadi keadaan terlarang, tapi dia masih sudah bisa mengunci. Nah, kemudian dia dikoreksi begitu dengan di latch yang kemudian menggunakan sistem ada sistem gerbang di sini, gerbang dan data yang akhirnya menghindari kondisi kondisi terlarang tadi itu yang harusnya nggak muncul. Nah, itu makanya dikoreksi pakai di latch. Nah, rangkaian delete ini kemudian akhirnya dikembangkan jadi flip flop begitu. Flip flop ini yang rangkaian yang ketiga. Kalau flip flop ini sebenarnya dia itu
hampir mirip sama di latch, tapi bedanya adalah dari sisi rangkaiannya. Kita bisa merangkai sebenarnya dari gerbang logika NAND untuk membuat flip-flop, tetapi di sini nanti kita akan mencoba menggunakan IC yang dia itu sudah di dalamnya itu ada rangkaian latch. Seperti kalian lihat di modul kalian. Kita ke modul sebentar ya. Di modulnya, aduh rangkaiannya hancur begini. Saya gambarin dari sini nanti. Di sebelah mana ya enaknya? Nanti kalian bisa cari ada nggak ya? Ntar saya ke ini dulu aja kalau gitu, ke rangkaiannya. Nah ini contoh nih, contoh gambar rangkaian flip-flopnya. Jadi yaitu kumpulan dari berbagai gerbang logika seperti ini. Tapi sebenarnya itu nggak serumit ini sih, ada yang lebih simpel. Bentar. Apa di IC yang ini ya? Ada yang lebih simpel. Nggak dikasih juga nih di sini. Oke, nggak ada ternyata. Ini saya kasih gambarannya deh. Kalau gitu saya gambarkan. Saya gambarkan rangkaian untuk yang JK flip-flop. Jadi pengembangan dari yang di latch tadi. Jadi kalau JK flip-flop dia itu pakai 4 NAND sebenarnya hampir sama seperti yang tadi. Tapi di sini NAND-nya ini annotate. Nah, jadi di sini ada NAND yang pertama, kemudian ada NAND yang kedua, ada NAND yang ketiga, ada NAND yang keempat. Yang ini seperti yang tadi ya. Ini masih rangkai yang mirip latch tadi. Ada yang nyilang begini. Terus kemudian ini seperti yang tadi juga, Mas ya. Nah, bedanya itu yang di bagian depan ini. Jadi dia itu inputnya itu ada 3 untuk yang NAND-nya ini. Ini. Nah, ini nih agak susah nih. Dia nyebrang. Dia ke sini ya. Ini loncat ya, nggak nyambung. Nanti ini nyambungnya di sini. Ini di sini ada lagi. Nah, ini loncat juga, nyambungnya di sini. Nah, ini kayak rangkep gini ya jadinya ya. Nah, ada begini. Ini nanti itu J, yang ini K, terus. Nah, ini yang tengah ini agak baru nih. Ini namanya clock atau CLK bisa disingkatnya. Di sini ada Q dan Q bar. Nah, ini. Sebenarnya kalian bisa merangkai pakai NAND kayak begini. Tapi sebenarnya sudah disediakan sama IC yang dia itu sudah jadi satu gitu. Rangkaiannya jadi seperti yang ini. Di sini saya ada 2 IC. Nanti saya kirimkan gambar ini yang lebih jelas ya. Nanti saya kirim ke grup. Ini saya harus clear dulu. Nah, di sini kalian lihat ini. Yang mana ya? Nah, ini skematiknya. Sama ini tuh yang ini. Nah, kita akan coba pakai 2 IC ini, tapi dia nanti dua-duanya itu fungsinya sama aja. Kalau yang 74273 ini bukan JK flip-flop sih, karena dia inputnya cuma 1, pakai D doang. Dia nanti ada clock-nya gitu. Karena kalau JK flip-flop itu nanti akan ada 2 sebenarnya dia. Ada J, ada K gitu. Nah, itu yang mirip tuh yang ini, yang 4027. Ini ada J dan juga K. Nanti satu IC ini dia punya dua flip-flop gitu, yang bisa kalian pakai, dan ini independen ya, terpisah satu sama lain. Kayak gitu. Kemudian tabel kebenarannya seperti apa? Nah, tabel kebenarannya ini yang agak ribet juga nih bacanya, nanti harus hati-hati. Untuk tabel kebenarannya di sini tuh nanti kalau misalkan kalian amati yang tadi ya, yang ini, balik lagi bentar, sorry. Di sini itu ada namanya, selain tadi kan ada J sama K inputnya, itu sama kayak tadi ya D sama G gitu. Nah, dia itu ada juga namanya set dan reset di sini. Ini nanti agak penting.
sama clock. Kalau clock itu fungsinya adalah pemberi sinyal. Jadi dia itu kapan sih nanti akan berubah dan lain sebagainya. Untuk dari sekarang sampai ke depan nanti akan sering ketemu namanya clock ini. Jadi dia tuh ketika di clock ini kita kasih 1 0 1 0 1 0 1. Nah, itu istilahnya kayak kita kasih sinyal yang itu nanti akan merubah outputnya kayak gitu. Kembali ke set sama reset. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, ini S itu set, R itu reset, J sama K, kemudian CL ini clock di sini. Dan dia clocknya itu aktif high. Jadi dia akan memberikan sinyal ketika ada perubahan dari 0 ke 1. Kayak gitu. Nanti ada juga yang aktifnya aktif low. Berarti akan memberikan sinyal ketika clocknya ini berubah dari 1 ke 0. Itu. Ini yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah di set dan resetnya. Ketika J sama K itu bisa aktif ketika set dan reset itu bernilai 0. Di sini. Nih ya, kalian perhatikan 4 baris yang pertama nih. Ketika set dan reset bernilai 0, maka J sama K itu baru bisa aktif. Di sini. Dan kemudian nanti outputnya akan mengikuti. Dia sebenarnya itu mengikuti apa ya, gampangnya bilang itu mengikuti kalau apa namanya, outputnya itu akan mengikuti dari J-nya. Sama seperti tadi kan A sama B dia ngikutin B. Kalau di sini outputnya akan mengikuti J. Kita akan langsung coba aja biar nggak bingung. Ini kita zoom out dulu, kita cari IC-nya, offin dulu. IC-nya kita pakai tadi yang 4027. Ini yang JK flip-flopnya. Ini kita tarik ke sini. Ini kakinya agak lebih panjang ya. Ini kayaknya 16 kakinya, bukan 14 lagi. Kemudian kita pasang seperti biasa VCC dan ground-nya. Tetap ya di ujung-ujung dia posisinya. Kemudian kita butuh input-output. Inputnya ada 2, outputnya 2. Kita taruh sini dulu. Nanti biar kelihatan tuh ketika zoom. Outputnya 2, Q dan Q bar. Oke, sekarang kita zoom in. Nah, yang ini kan ya. Oke. Oh, sebentar, ada yang kurang. Kita lupa inputnya selain J sama K, kita juga butuh input untuk set, reset, dan clock. Jadi ada 5 nih inputnya. Saya taruh sini dulu. Saya taruh langsung pasang aja ya. Ini pertama adalah clock, ini ya, CLK. Kemudian yang kedua adalah saya taruh di reset. Terus kemudian yang ketiga ini adalah J. K yaitu ya. Yang keempat adalah K. Baru nanti yang kelima adalah reset. Saya kasih 0 semua dulu ya, biar nggak bingung nanti. Ini kayaknya terlalu zoom in, makanya nggak mau. Nah, kemudian output untuk outputnya. Ini Q sama Q bar. Nah, ini kan gampang ya karena satu IC, jadi dia langsung kita tinggal pasang input output doang, jadi lebih gampang. Oke, sekarang kita on. Nah, seperti tadi saya bilang, set sama reset harus dikasih 0 dulu. Dikasih 0 dulu, baru kemudian nanti J sama K bisa aktif. Nah, ini J sama K kan sudah aktif nih karena reset dan reset dikasih 0. Nah, untuk akhirnya bisa mengeluarkan tadi ini kombinasi JK ke Q,
maka kita kasih clock. Ini 01. 01. Tapi karena di sini J-nya masih 0 ya, makanya dia Q-nya masih 0. Oh, ini nggak sesuai ini Q-bar-nya. Sebentar. Sekarang kalau J-nya kita kasih 1. Nah, ini kan sudah sesuai dia. Dia berubah jadi 1. Kalau kita kasih, nah ini sekarang yang agak berbeda, ini yang tadi ya, ngikutin yang latch tadi. Ketika J sama K kita kasih 1, 1, maka dia adalah keadaan terkunci. Di sini keadaan terkunci kalau tidak salah, sebentar. Nah, ini yang agak berbeda. Nah, dia nguncinya, tetapi dia istilahnya nguncinya itu selalu keadaan sebaliknya. Tapi ketika dikasih clock, dia baru berubah. Ini J sama K kita kasih 1, kemudian clocknya kita mainkan. Maka dia akan selalu berubah. Ketika clocknya itu dari 0 kita kasih 1. Nah, ini baru berubah. Tapi kalau 1 ke 0 dia nggak berubah, tetap. Nah, ini. Baru ketika kasih lagi dari 0 ke 1, dia harusnya berubah. Nah, itu. Ini kayaknya lagging di kliknya saya ini, makanya dia nggak berubah tadi. Kayak gitu, dia akan berubah terus kayak gini. Kayak gitu. Namanya keadaan apa ya ini istilahnya ya, keadaan toggle istilahnya. Nah, ada istilah baru lagi nih. Namanya toggle. Ini ya, ketika tadi ya ini ya, ketika JK-nya 1, 1, terus kemudian clock-nya dimainkan, set sama reset-nya itu 0. Nah, ini makanya namanya keadaan toggle. Semoga nggak salah ya tulisannya kayak gini. TOGGLE. Jadi itu istilahnya adalah yang keadaannya itu selalu kebalikan dari keadaan sebelumnya. Jadi kalau awalnya di sini 1, ini 0, maka dia akan kembali jadi 0, 1. Terus kayak gitu. Bisa dimengerti? Syaratnya tadi itu ya, set sama reset dia harus 0. 0, 0. Baru kemudian yang ini bisa aktif. Dan ini akan keluar ketika ada clock di sini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau tanyakan? Belum ada? Bagaimana? Belum ada, Bapak. Belum ya. Nah, ini saya mau coba kasih tunjuk satu lagi. Ini terakhir. Ini. Namanya frekuensi generator. Nah, ini istilahnya nanti kita ngasih clock, tapi kita nggak pakai saklar. Tapi kita pakainya ini, frekuensi generator. Jadi dia nanti akan otomatis berubah-berubah sendiri gitu harusnya. Ini, ntar saya zoom out dulu. Ini harus kita pasang VCC ground-nya. Jadi kita butuh wire biru. Ini kita pasang ke VCC. Nah, output-nya yang clock-nya yang ini tadi ya, kita hapus. Nah, kita hubungkan sekarang. Dari sini ke clock sini. Oke. Kayak gini. Nah, sekarang di sini kita bisa ngatur nih. Ini kita bisa klik 2 kali. Select. Nah, ini frekuensinya kita bisa atur di sini. Mau yang istilahnya satu sinyal per detik atau 5 sinyal per detik dan lain sebagainya, kita bisa ngatur di sini. Kan frekuensi kan jumlah N per T, jumlah sinyal per waktu gitu. Per detiknya mau ada berapa sinyal. Ini saya buat 1 misalkan ya. Ini saya on. Sudah jalan belum? Aduh, not responding nih saya. Bentar. Aduh, sinyalku.
Mohon maaf, sinyal saya putus. Untuk yang hari ini bisa kita cukupkan ya. Nanti untuk yang terakhir tadi, saya akan sediakan video penjelasannya untuk yang nyobanya menggunakan frekuensi generator. Nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa. Kayak gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Malam, Pak. Pak. Terima kasih. Selamat malam.